Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta MPLS tahun ajaran 2020-2021 di SMA Negeri Garut. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan MPLS ini. Terlebih dahulu Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang telah diterima menjadi siswa di SMA ini. Semoga di sekolah ini kalian semua bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kalian di kemudian hari. Untuk selanjutnya, sebelum sampai ke materi, Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak Ruhul Husna. Di sini mengajar mata pelajaran PPKN. Alhamdulillah dalam kesempatan ini juga tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana di SMA 5 Garut ini. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar atau mengenal tentang materi kesadaran hukum. Ya. Ini penting buat kita semua, bukan hanya sebagai siswa, tapi juga sebagai kita dalam posisi kita di masyarakat, dalam posisi kita di lingkungan komunitas banyak orang, lingkungan masyarakat. Kesadaran hukum ini kalau kita lihat dari arti katanya, terdapat dua kata, sadar dan hukum. Nanti kita akan coba menarik kesimpulan dari pengertian masing-masing kata itu. Kata yang pertama itu ada istilah sadar, ya. Sadar, kesadaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sadar itu keinsafan, keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Jadi seseorang berada di level sadar itu sudah melewati beberapa tahapan. Tahapan untuk mencapai ke level sadar itu, yang pertama harus diawali dengan tahu atau mengetahui. Seseorang tidak akan sampai pada level kesadaran kalau dia tidak terlebih dahulu mengetahui tentang sesuatu yang harus dia sadari. Setelah tahu atau proses mengetahui, yang kedua adalah proses mengerti. Tahu saja tidak cukup, tapi tidak mengerti apa yang menjadi pengetahuan tadi, belumlah cukup untuk sampai pada level kesadaran. Nah, barulah setelah seseorang mengetahui sesuatu, kemudian mengerti dan memahaminya, barulah level berikutnya ada di sadar. Jadi kondisi kejiwaan seseorang, kondisi batin seseorang yang berada pada posisi insaf, keinsafan, mengerti, merasakan, atau mengalami oleh seseorang itu. Jadi keadaan insaf, keadaan mengerti, keadaan yang dirasakan atau dialami oleh seseorang, itulah yang disebut dengan sadar. Arti kata itu penting buat kita semua mengetahui supaya kita bisa memahami. Jadi sebelum ke materi yang lebih jauh lagi, kita akan coba urai satu persatu dari materi tentang kesadaran hukum. Anak-anakku sekalian, yang kedua, dari kata kesadaran hukum itu ada kata hukumnya. Apa itu hukum? Secara umum kita sering mengartikan bahwa hukum itu aturan. Betul. Tapi tidak semua aturan itu disebut hukum. Ada beberapa unsur yang bisa menyebabkan aturan itu disebut hukum. Jadi dengan kata lain, setiap aturan itu belum tentu hukum. Tapi kalau setiap hukum, pasti di dalamnya terdapat aturan. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa mengidentifikasi apakah aturan ini hukum atau bukan? Nah,
Caranya kita harus melihat unsur-unsurnya. Unsur hukum itu yang pertama adalah aturan. Hukum itu aturan, tapi aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Emang ada apa yang tidak mengatur tingkah laku manusia? Ada. Kamu pernah baca aturan membuat kue misalnya. Sudah jelas dari judulnya. Ya memang di situ aturan. Aturan-aturan. Misalnya sediakan alat dan bahannya seperti apa, dan nanti hasilnya seperti apa. Tapi itu tidak disebut hukum. Kenapa tidak disebut hukum? Karena unsur yang pertama terpenuhi, tapi unsur yang lainnya belum terpenuhi. Unsur yang kedua adalah adanya sanksi. Jadi kalau aturan terus di dalamnya ada sanksi, sanksi itu hukuman atau balasan bagi orang yang melakukan pelanggaran aturan itu. Jadi unsur yang kedua dari hukum itu adanya sanksi. Ya, yang selanjutnya hukum itu sendiri dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Ada ahli lain menyebutkan tambahan unsur hukum itu bahwa hukum tersebut harus dibuat oleh lembaga-lembaga formal, lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, paling tidak secara umum ada 3 yang tadi yang disebut hukum itu. 1 harus berisi aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua, di dalamnya terdapat sanksi bagi mereka yang melanggar. Yang ketiga, dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Nah, dari unsur itu sebetulnya kita bisa dengan mudah mendefinisikan apa itu hukum. Tinggal kita hubungkan saja dari unsur-unsur itu, setiap unsurnya itu kita hubungkan dan akan menjadi satu definisi. Hukum itu kita dapat simpulkan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia, yang di dalamnya terdapat sanksi bagi mereka yang melanggar, yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Bisa dibayangkan oleh kita semua bagaimana kondisi suatu masyarakat, bagaimana kondisi sekelompok orang, kelompok masyarakat, lebih jauhnya lagi negara kalau tidak ada aturan. Setiap orang terlahir berbeda, beda pemikiran, beda cara pandang, beda cara menyelesaikan masalah, beda keinginan dan sebagainya. Kalau semuanya tidak diatur, pasti kecenderungan untuk memaksakan kehendaknya tinggi. Dan itu akan berdampak dan berpotensi terjadinya konflik di masyarakat. Jadi sekali lagi, hukum itu adalah seperangkat aturan mengatur tingkah laku manusia yang di dalamnya terdapat sanksi bagi mereka yang melanggar, yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di masyarakat. Sederhananya begitu. Sekalipun nanti kalian juga bisa membaca dari literatur yang banyak tentang pengertian hukum yang berbeda-beda. Tidak apa-apa. Yang penting unsur-unsur hukumnya itu yang dipegang. Ya, jadi untuk memahami sesuatu kita harus coba memahami apa yang menjadi unsur. Oleh karena itu sekali lagi, tidak semua hukum, tidak semua aturan itu disebut hukum, tapi semua hukum pasti di dalamnya berisi aturan. Nah, sekarang kita coba gabungkan 2 kata tadi, sadar dan hukum atau kesadaran hukum. Jadi kesadaran hukum itu adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, dan perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Jadi sekali lagi, kesadaran hukum itu adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, tanpa paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Kita bicara global dulu sebelum kita nanti mengerucut pada lingkungan yang lebih kecil. Lingkungan nanti yang akan kita jalani itu adalah lingkungan sekolah. Oke. Sudah paham sampai di situ? Baik. Kita lanjutkan. Lalu
ciri-ciri atau indikator dari kesadaran hukum itu. Yang pertama, ada yang disebut dengan law awareness atau pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum. Kalian tidak sampai pada kesadaran hukum bahwa ini boleh dan ini tidak boleh kalau tidak terlebih dahulu mengetahui tentang hukum tersebut. Salah satu contohnya misalnya tentang tindak pidana korupsi. Bagaimana kita semua bisa sampai ke level sadar hukum kalau kita tidak mengetahui hukum tentang tindak pidana korupsi itu seperti apa? Undang-undangnya nomor berapa? Isinya apa? Sanksinya seperti apa? Jadi kesadaran hukum tentang hal itu harus dimulai dengan awareness, law awareness itu. Jadi pengetahuan tentang hukum atau peraturan-peraturan hukum. Indikator yang kedua dari kesadaran hukum itu adalah pengetahuan tentang isi peraturan hukum. Ya, kalau tadi hukumnya apa gitu kan? Misalnya kan tata hukum di Indonesia itu ada hierarkisnya. Mulai dari yang paling tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 45, kemudian di bawahnya ada TAP MPR, kemudian ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah yang di dalamnya boleh ada Kepres, keputusan presiden, Inpres, keputusan menteri dan sebagainya, sampai yang terakhir adalah peraturan daerah. Nah, itu pengetahuan tentang hukumnya. Oh, di sekolah juga sama, namanya peraturan sekolah. Ada tata tertib sekolah yang harus kita patuhi ketika kita berada di lingkungan sekolah tersebut. Kedua tadi, indikator kesadaran hukum itu adalah mengetahui tentang isi. Kalau tadi tinggal menyebutkan undang-undangnya atau hukumnya apa, sekarang isi hukumnya. Ya, sekarang isi hukumnya atau dalam bahasa lainnya disebut dengan law acquaintance. Ya. Yang ketiga, indikator kesadaran hukum itu tercermin dari sikap terhadap peraturan hukum atau legal attitude namanya. Sikap terhadap peraturan hukum itu atau disebut legal attitude itu nampak dari perbuatan kita, respon kita terhadap aturan tersebut. Ya. Dan yang terakhir adalah pola-pola perilakuan hukum. Pola-pola perilakuan hukum atau dalam bahasa lainnya disebut legal behavior namanya. 4 indikator ini bisa menggambarkan level kesadaran hukum seseorang. Jadi, kalau dia baru di indikator yang pertama atau di law awareness, dia pengetahuan baru sampai di pengetahuan tentang mengetahui, menyebutkan peraturan-peraturan hukum saja, itu menurut para ahli hukum disebut dengan kesadaran hukum paling rendah. Semakin terpenuhinya indikator tersebut, maka level kesadaran hukumnya semakin tinggi. Jadi kalau mengetahui aturannya, mengetahui hukumnya, kemudian mengetahui isi hukumnya, kemudian dia memiliki sikap, respon terhadap hukum itu sendiri, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan berdasarkan apa yang diketahui, dipahami, dan menjadi sikap diri terhadap respon hukum tersebut, itu berada di level kesadaran hukum yang paling tinggi. Semakin banyak indikator terpenuhi, semakin tinggi kesadaran hukum seseorang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selanjutnya di dalam hukum itu ada 2 istilah, ya, ada 2 istilah yang boleh jadi sering kita dengar. Istilah yang pertama ada yang disebut dengan kejahatan, ya. Jadi tindak pidana dalam hukum itu berbahagia. Selanjutnya perlu kita ketahui dalam istilah tindak pidana hukum, ya, tindak pidana dalam hukum di Indonesia ada 2 istilah. Satu ada yang disebut dengan kejahatan, yang kedua ada yang disebut dengan pelanggaran. Kejahatan atau dalam bahasa hukumnya disebut rechtsdelikten namanya, rechtsdelikten. Kalau pelanggaran namanya wetsdelikten namanya.
Rechtsdelikten dan Wetsdelikten. Ya. Kalau kejahatan itu suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan jahat atau kejahatan, itu bukan hanya dilihat dari aturan yang menyebutkan bahwa perbuatan itu adalah sebuah kejahatan, tapi ada sapi pemirsa, sapi. Oke, terus. Ya. Oke. Diulang. Dikat. Anak-anakku yang berbahagia, ada dua istilah dalam tindak pidana hukum yang berlaku di Indonesia. Ada istilah kejahatan atau Rechtsdelikten dan ada istilah pelanggaran atau Wetsdelikten. Sebuah perbuatan dikategorikan kejahatan apabila perbuatan itu dianggap tercela bukan hanya karena ada aturan yang menyebutkan bahwa perbuatan itu tercela, tapi jauh sebelum aturan itu ada, perbuatan itu memang dianggap sebagai perbuatan tercela. Contohnya misalnya membunuh. Kalaulah tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa pembunuhan itu adalah sebuah tindakan tindak pidana kejahatan, maka tetap orang banyak atau masyarakat menyebutkan bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Jadi sebuah perbuatan dikategorikan perbuatan jahat apabila perbuatan tersebut dinyatakan tercela bukan hanya oleh aturan yang mengaturnya bahwa perbuatan itu tercela, tapi selain itu juga perbuatan tersebut tercela sebelum ada aturan itu. Jadi kalaupun tidak ada aturan, perbuatan itu orang-orang menganggapnya sebagai perbuatan tercela. Jadi tercelanya melekat pada perbuatan. Oke. Yang kedua, sebuah perbuatan dikatakan Wetsdelikten atau pelanggaran apabila ada aturan yang menyebutkan bahwa perbuatan itu melanggar. Kalau tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa perbuatan itu melanggar, maka perbuatan itu tidak dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran. Ya, dan itu harus bisa dibedakan. Bahwa perbuatan yang dikategorikan kejahatan dan sebuah perbuatan yang dikategorikan pelanggaran itu akan berbeda sanksi hukum. Oke, ada beberapa contoh pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh pelajar. Ya, contoh misalnya pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas. Itu pelanggaran lalu lintas itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ya, di situ tertera aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana berlalu lintas di Indonesia, ya. Apa yang dikategorikan pelanggarannya? Misalnya tidak memakai helm, tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor, kemudian tidak tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM dan sebagainya. Nah, kalaulah tidak ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas itu, maka ketika kita tidak bawa helm, ketika kita tidak bawa SIM, tidak bawa surat-surat kendaraan bermotor, tidak dianggap sebuah pelanggaran, karena pelanggaran lalu lintas itu dikategorikan sebagai Wetsdelikten atau sebuah pelanggaran. Tapi karena ada aturan yang menyebutkan bahwa perbuatan itu melanggar, maka yang tadi disebutkan itu disebut sebagai sebuah pelanggaran. Kemudian pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh pelajar itu diantaranya adalah masuk kategori kenakalan, ya, atau kenakalan remaja, ya, kalau berdasarkan usia itu. Jadi sebelum usia 16 tahun, maka kalian semua sudah 16 tahun ke bawah, maka kalian semua masih, kalau melakukan sesuatu itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran dan tindakannya masuk kategori kenakalan remaja atau juvenile delinquency namanya. Juvenile delinquency.
Ada banyak contohnya, misalnya ada pelajar tawuran gitu kan. Ya, ada pelajar tawuran. Kemudian apa lagi? Malak misalnya. Macet gitu ya. Apalagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, mabuk-mabukan misalnya, atau pakai narkoba misalnya. Ada banyak contoh yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar. Itu masuk kategori juvenile delinquency. Ya. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun itu, terutama oleh anak, ya, dalam usia anak atau usia kalian, itu erat hubungannya dengan kepribadian anak itu sendiri. Dan kepribadian seseorang itu sangat tergantung oleh banyak faktor. Ada faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan masyarakatnya atau lingkungan komunitasnya. Itu juga berpengaruh pada komunitas, pada kepribadian seseorang. Lalu kaitannya apa? Pelanggaran, pembentukan kepribadian dengan sekolah. Sekolah, tempat kalian menuntut ilmu, tempat kalian belajar, tempat kalian mewujudkan cita-cita kalian, memiliki peran strategis, memiliki peran penting dalam upaya menghindari faktor-faktor negatif yang bisa membentuk kepribadian buruk pada diri kalian sebagai pelajar. Apa peran sekolah itu? Ada beberapa alasan mengapa sekolah memainkan peranan penting bagi perkembangan kepribadian anak. Satu diantaranya, para siswa kan harus hadir di sekolah. Otomatis pengaruh lingkungan yang ada di masyarakatnya, apalagi pengaruh yang negatifnya, itu akan terminimalisir. Karena di sekolah tidak mungkin diajarkan sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang negatif. Ada sekolah manapun nggak ngajarin yang kayak gitu. Yang kedua, sekolah mampu memberikan pengaruh kepada anak secara dini, seiring dengan perkembangan konsep dirinya. Dia bisa menemukan jati dirinya di sekolah. Ya, dia bisa menemukan suasana baru, wawasan baru, pengetahuan baru yang bisa menjadi pembentuk pribadi yang bagus. Berikutnya, secara tidak langsung anak-anak di sekolah menghabiskan waktu yang begitu lama. Bayangkan, sekolah berangkat jam 7, masuk jam 7 dan keluar jam 3.30, jam setengah 4 ya. Itu sudah pasti mengeliminir, mengurangi pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Sekali lagi, karena di sekolah tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bersifat negatif atau buruk. Kemudian yang selanjutnya, sekolah juga memberikan kesempatan kepada pelajar, kepada kita semua, kepada kalian semua, untuk sukses, untuk bisa mengembangkan dirinya. Wah, saya mah unggul di sini, saya mah senangnya ke sini, dan seterusnya dan seterusnya. Sekolah ini bisa menjadi wadah atau wahana bagi kalian semua untuk bisa